Oke guys, welcome back. Oke, di video kali ini saya bakal lanjutin materi ya sebelumnya kan kita udah di episode 4 mengenai breaker block. Sekarang kita masuki episode 5 yaitu OTE atau Optimal Trade Entry. Oke, mungkin dari kalian juga banyak yang nunggu untuk membahas materi lagi. Oke. Di video kali ini saya akan bahas OTI. Oke, langsung aja kita masuk ke skematiknya. Let's go. Oke guys, kita di sini udah di skematiknya. Saya contohin dulu di skematiknya seperti apa mengenai OTI. Lalu kita masuk ke chartnya. Saya contohin gimana cara menentukan area OTI jika di chartnya. Karena kalau dari seperti ini kan kalian mungkin berpikir ya pasti jelas berbeda dengan ada di chartnya langsung, oke. Di sini saya bakal, contohin dulu yang pertama adalah OT bearish dan yang di kanan sini ada OT bullish. Untuk yang di OT bearish, ya, OT itu sebenarnya, bisa kita juga gunanya sebagai, premium and discount zone, ya. Karena kalau dari OT ini tuh sebenarnya disimpelkan lagi ya, karena kalau dari area premium kan 50% di atas ini tuh area premium, 50% bawah adalah area diskon. Jadi kalau kita mau nge-sell pada saat struktur bearish pasti kita mencari zona yang ada di area premium zone ya kan. Nah cuman dengan adanya OT ini itu, lebih simpel lagi kalian entry-nya itu bisa melalui, Fibonacci 062 sampai di 079. Area ini adalah area OT, ini adalah yang dimaksud sebagai OTI ya. Oke, ini contoh kalau dia bearish ya, contoh kalau dia bearish. Seperti ini, pada saat dia ngebentuk adanya breakout structure, yang artinya setelah adanya breakout structure, kalau kalian, eee, nonton video di penjelasan materi episode 1 mengenai market structure, itu pasti kalian tahu di mana adanya nanti, jika bearish ya, di mana akan ada, swing high atau high yang valid jika adanya breakout structure. Nah, di sini setelah adanya breakout structure pasti ada high yang valid, ya kan, di sini. Adanya high yang valid di sini. Nah, ini kita untuk narik Fibonya, ya. Dan setelah adanya breakout structure, kita melihat di mana nanti akan ada harga yang pullback. Jadi misal nih, harganya itu masih seperti ini, ya. Harga masih seperti ini. Ya udah kalian udah bisa narik Fibo dong, gitu kan. Udah bisa narik Fibo. Jadi kalau dia masih turun lagi, ya kan bisa tarik turun lagi. Nanti aku contohin deh gimana cara nariknya yang benar ya. Oke, jadi pas dia harga seperti ini kan udah bisa narik Fibo. Adanya pullback kalian bisa narik Fibonya untuk, menempatkan dari, swing low-nya karena kalian akan mencari area pullback kan, ibaratnya kan pasti harga itu, pergerakan harga yang normal ya, pasti itu kan setelah dia adanya breakout structure, pasti harga itu akan pullback dulu, dia nggak mungkin bakal langsung turun terus tanpa adanya pullback, ya kan. Ibaratnya kan pasti harga ini bergerak butuh napas, ya kan. Nah, area OT ini adalah area yang optimal jika kita ingin melakukan entry. Nah, jadi misal kalian seperti ini, harga pullback ke area 062, itu pasti, harga itu akan break low yang di sini untuk ngebuat breakout structure karena di sini kan strukturnya bearish dan contohnya pun di sini yang saya contohin adalah OTI bearish ya karena untuk cara nariknya nanti itu berbeda ya dari, swing high ke swing low itu kalau bearish dan di bullish itu cara nariknya nanti beda lagi. Oke, kalian bisa menempatkan sell kalian di sini di 062, SL-nya di atas 079 ya, SL di atas 079. Nanti aku jelasin juga, entry model OTI itu gimana, ada yang berbagai macam sih. Ada juga yang SL-nya sampai di atas sini, ada yang di atas sini aja gitu, dan entry-nya cuma ada yang di 50%, nanti aku contohin, oke? Mungkin gitu aja untuk contoh OTI bearish, kita masuk ke contoh OTI bullish, ya. Di sini jika kalian lihat, sama juga ya, cuman bedanya kalau di bullish pasti kan dia strukturnya bullish dan dia adanya bos di sini, adanya breakout structure seperti yang saya jelasin. Kalau untuk bullish jika adanya breakout structure itu pasti di bawah adanya low yang valid, di sini low-nya, swing low-nya ya. Dan seperti biasa di sini kapan kita menemui high-nya? Pada saat adanya pullback. Ada pullback kalian bisa narik Fibo-nya. Kalau misal harga masih naik ya kan, masih terus naik, ya nggak mungkin kan kalian mau narik terus Fibo-nya. Di mana dia ada pullback, entah misalnya dia ada terbentuk satu candle bearish ya kalian bisa nempatin high-nya di situ. Tetapi jika harga kembali naik lagi ya kalian bisa narik lagi Fibo-nya. Tapi ada batasan ya untuk tarik Fibo itu nggak bisa terus-terusan ditarik terus gitu. Ada batasannya kapan tuh Fibonacci itu udah ngunci dan ngebuat struktur baru dan nggak bisa ditarik kembali. Nah, nanti di sini aku jelasin juga, oke? Untuk OT bullish
ya, yang seperti yang aku bilang tadi. Setelah adanya break obstructor, di sini ada swing low. Kalian bisa narik dari swing low ke swing high. Jadi cara nariknya itu dari swing low ke swing high, kalau bullish. Berbeda dengan bearish, kalau dari bearish swing high ke swing low. Nah, di sini berbeda kalau untuk bullish ya. Jadi kalau narik dari swing low-nya ke swing high-nya, seperti ini. Ini low-nya kan, swing low ke high-nya, ini high-nya di sini. Nah, kita kan nge-expect pasti harga akan pullback ke area OTI, gitu kan, ke discount zone. Nah, kalau dia bullish kan ini kan area bawah ini 50% di bawah itu discount zone, ya kan. Kalau di bearish tadi kan di atas itu adalah premium zone. Nah, di sini kan simpelnya kalau kita mau membeli ibaratnya ya, pasti kita menunggu harga di area diskon, gitu. Dan juga misal kalian punya adanya contoh, misalkan punya ada zona order block di sini, ataupun kalian punya fair value gap di sini, misalnya ada fair value gap, terus di sini ada order block gitu kan ya, kalian bisa entry di antara ini, fair value gap ataupun di order block selama, 2 zona kalian ini, itu berada di area discount zone. Nah, misal nih ada fair value gap di sini ya, kalian nggak mungkin bakal mau ngambil, jangan sampai kalian ambil. Karena dia posisinya nggak di area discount zone, tetapi dia di area premium zone. Nih, jadi Fibonacci ini juga bisa bisa kalian manfaatkan untuk menentukan area kalian itu sebenarnya di area diskon atau premium, gitu, oke? Nah, jadi otomatis, kalian pasti nggak mungkin kan dengan posisi bullish, ya mungkin kita nggak tahu ya, kalau orang-orang yang nggak tahu, yang nggak ngerti, ya mungkin dia main ngambil-ngambil aja. Misalnya di sini adanya EVG, ya mungkin dia bodo amat, dia bakal ngambil aja nih EVG di sini. Kalau secara kalian udah tahu ilmunya kan nggak mungkin kalau kalian ngambil di sini EVG-nya, asal kalian mau di mana, ya kan? Itu aja sih. Nah, tapi kalau kalian mau simpel lagi ya kalian bisa manfaatin area OT. Misal nih, antara order block dan fair value gap, bingung mau ambil mana, udah ambil di OT aja, area yang optimal untuk kita entry. Oke, ya mungkin segitu aja untuk contoh OT bullish. Saya lanjut di sini lagi untuk oh ya, settingan Fibo-nya. Nanti untuk settingan Fibo-nya, bisa kalian lihat di sini, seperti ini. Oke, gitu aja. Ini lanjut untuk entry model OT-nya. Ya, jadi untuk entry model OT itu sebenarnya berbagai macam ya. Orang-orang itu beda nerapinnya, ya berbeda-beda. Ya tinggal dari kaliannya aja gimana. Jadi dengan bedain tuh sebenarnya bisa dari, area kita entry. Kalau yang di sebelah kiri sini tuh kita area entry-nya tuh di 062, ya kan. Di 062 Fibonacci ini. Terus ESL-nya di atas 079. Nah, entry entry model yang pertama, ya. Ini yang sering saya pakai juga entry modelnya. Nah, untuk entry model yang kedua, itu entry modelnya kalian entry di 079, ya ini jarang kejemput, dan ESL-nya itu di atas high-nya, si swing high-nya, ya. Nih, kalian taruh ESL di atas sini, gitu. Karena, ya kebanyakan orang tuh pasti rata-rata walaupun dia entry-nya di 062, ESL-nya itu pasti di atas sini, error-nya kecil cuy. Tuh lihat aja, 1/2 aja nggak nyampe, gitu loh. Sebenarnya di sini sih sebenarnya kenapa kok aku SL di bawah sini, ya keseringan harga itu pullback-nya nggak nyampe lebih banget di 0,9, ya mentok-mentok mungkin di 0,9, tapi ada juga yang sampai ke atas. Entah mungkin dia sampai ke atas sini pullback-nya, terus dia turun. Ada juga yang seperti ini, gitu ya. Ya. Ya, tinggal dari kalian aja gimana nyamannya, dan kalian pasti kalau udah ngerti ilmunya pasti kalian udah bisa ngelihat price action-nya seperti apa, dan pasti kalian udah bisa tahu, oh dia bakal pullback di sini. Misalnya nih, dibantu misalnya dicontoh, misalnya pada saat di sini, di entry model yang pertama pada saat harga naik, di sini tuh dibantu adanya EVG ataupun order block. Nanti kalian bisa, lihat juga ada contoh trade saya. Di area sini tuh adanya order block misalnya atau ada EVG, misal gini deh, ini kan OTI nih, kan OTI. Nah terus area order block kalian tuh di sini, nih. Order block kalian tuh ada di sini. Ya udah ngambilnya di sini aja, di 062 gitu. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada juga ya nggak apa-apa, tinggal dari kalian aja gimana nyamannya entry-nya. Ya kalau saya sih, ya ESL di atas 079, ya tinggal dari kalian aja mau nyamannya gimana cara entry-nya, dan ini yang sering saya pakai, oke. Dan untuk entry model yang kedua, itu entry-nya di 079, ESL-nya di atas high-nya, gitu. Ya, cuman ya ini entry-nya jarang kejemput, jarang banget harga itu pullback ke 079, tapi emang ada kok, harga itu pullback sampai area sini, ada, ya. Oke, mungkin gitu aja untuk entry model yang kedua. Untuk entry model yang ketiga, itu entry-nya di 50% OTI atau
eee, di golden ratio Fibonacci. Ini kan golden ratio Fibonacci ya, 0,705. Kami bisa entry di sini, ESL di atas 0,9. Bedanya apa Bang? Bedanya area lebih gede lagi. Ini hampir 1/7, di sini hanya 1/3. ESL-nya, di sini deh nih, area ESL-nya sama, ya kan. Area ESL-nya sama, hanya saja area entry-nya yang beda. ESL sama, TP area-nya sama di low-nya, hanya saja area entry-nya yang berbeda. Di sini 50% OT. Nah gitu. Jadi, ya tinggal kalian aja nyamannya gimana, sesuaikan dengan kalian resikonya seperti apa, oke. Ya mungkin gitu aja untuk entry model OT-nya. Kita mungkin, saya contohin langsung ke chart-nya. Oh tapi sebelum itu saya bakal contohin dulu cara narik Fibo yang bener itu seperti apa, ya. Saya contohin misalnya dari struktur harga itu seperti ini, saya contohin bearish ya, seperti ini, bearish. Nah di sini kan udah adanya break of structure kan, di sini ada boss nih, break of structure. Di sini ada bos, otomatis pasti kalian, udah dapat high-nya dong, swing high-nya kan udah ada di sini nih. Nah, kalian bisa narik Fibo dari sini. Nah, low-nya di mana, Bang? Nah, kita nunggu adanya, pullback. Kita nunggu adanya pullback di sini. Ya, misal kalau harga masih turun kan nggak mungkin ya, kalian kayak gini terus, nggak harga turun lagi ke bawah, misal gini, kalian gini lagi terus nggak mungkin kan. Jadi mending nunggu adanya pullback. Misal nih, di sini ada pullback seperti ini. Ada kenaikan seperti ini, baru bisa kan naik Fibonya. Karena kamu udah dapat swing low-nya, gitu. Ini dari swing high ke swing low-nya. Ini kalau bearish ya. Dari swing high ke swing low, seperti ini. Dan juga misal seperti ini, harga kembali turun seperti ini, nih ke bawah, ya. Ini masih bisa kalian tarik ke bawah Fibonacci-nya. Seperti ini. Ya, jadi bukan berarti, strukturnya itu udah beda. Ya jadi ini masih atau misal itu kadang kebanyakan orang, ya udah dibiarin aja gini terus. Karena apa kalau kalian biarin? Misalnya nih, area yang awal ya, area yang awal nih, sebelum kita narik ke bawah nih, sebelum harga ini ke bawah ya, sebelum harga ini ke bawah, misal masih di sini. Area OT-nya itu kan di sini. Ini OT-nya nih, ya kan? Ini OTI. Misal harga ini turun kayak gini, terus kalian nggak tarik, ya kan? Nggak tarik, entry kalian kayak gini, sell limit di sini, ya kan? Terus, SL di atas 0,79, TP di low-nya seperti ini, ya kan? Tapi kalian nggak tarik, ya kan? Kalian nggak tarik, ternyata harga itu nggak ngambil entry kalian. Kenapa? Kalau kalian tarik ke bawah, terus di sini adanya pullback, nih, entry kalian nggak bakal kambil. Ya jadi, kalian harus ngikutin juga ini Fibonya, harganya ini kemana. Tapi ada batasan juga buat cara nariknya. Nah, di sini saya jelasin, semisal seperti ini, awal kan area OT-nya di sini. Misal seperti ini nih harganya nih, harga ini turun, kalian masih bisa narik ke bawah, ya kan. Tadi kan saya bilang masih bisa narik ke bawah. Tapi kalau misalnya, dia kan misalnya nih awalnya nih kalian narik ke bawah gini, ya kan, harga udah turun ke bawah. Terus misalnya harga naik nih ke 0,5, ya kan, harga naik ke 0,5, terus harga turun. Nah, ini udah kalian udah nggak bisa narik lagi Fibonacci-nya. Ikut ke bawah gini nggak bisa, ya. Misal dia nggak masuk ke area OTI kan, ini kan 0,62 kan di sini kan. Harga pullback nih, tapi dia nggak masuk ke area OTI gitu kan. Dia nggak masuk ke area OTI, tapi dia masuk ke 0,5. Ya, dia masuk ke 0,5 dan menyentuh harga, Fibonacci 0,5 di sini. Nah, ini udah nggak bisa ditarik. Jadi struktur baru lagi. Nah, ini jadi swing high baru. Nah, di sini bosnya. Ini bosnya, gitu ya. Ya walaupun di sini ada bos, tapi kan di sini belum ada, ini kan contoh bos internal ya kan. Misalnya kalian mikir, "Bang, di sebelumnya kan udah ada bos, kenapa nggak ngunci juga?" Ya itu yang saya bilang, dia nggak masuk ke 0,5, itu bedanya, dia nggak masuk ke 0,5. Kalau di sini kan dia masuk ke 0,5 baru dia turun. Nah ini breakout structure, berarti yang artinya swing high-nya baru lagi di sini, baru kalian cari swing low-nya lagi di sini, gitu. Ya jadi bukan berarti entry kalian, sell limit kalian tuh kalian biarin terus sampai kejemput, nggak gitu juga. Ya, kalian harus tahu timing-nya. Kapan entryan kalian ini, kapan zona OT ini masih valid dan kapan sudah tidak valid lagi. Seperti itu. Jadi karena di sini tuh masih banyak yang, salah dan saya lihat juga banyak banget mentor-mentor tuh ngajarin Fibonacci tapi nggak bener cara makainya. Gua nggak ngerti juga gimana. Oke, atau misal seperti ini ya, saya kasih contoh misal harga turun seperti ini, ya kan. Sini ada breakout structure lah di sini, artinya adanya, sungai. Kalian pahami aja lah video ini ya. Kalian tuh entry pakai OT aja pun udah bisa jadi profitable, intinya yang penting kalian konsisten aja, ya. Di sini swing high, ya kan, kita nunggu adanya pullback di sini. Nah, misal di sini ada pullback nih, oke, kita dapat swing low-nya di sini. Terus harga bergerak turun seperti ini, ya kan. Harga turun nih di sini. Turun, kan kalian masih bisa tarik ke bawah, ya kan. Nah, terus harga yang di sini naik ke sini, naik gini gini, ke sini, baru dia turun, ya kan, turun seperti ini.
Nah, ini kan udah ngunci ya kan, udah ngunci. Ini beda sama yang mau saya jelasin. Ini kan udah ngunci seperti yang saya jelasin tadi. Nah, bedanya kalau misal seperti ini, ya ingat ini kan udah ngunci, udah nggak bisa ditarik ke bawah, udah nggak bisa ditarik ke bawah. Tapi kalau dia case-nya seperti ini, misalnya harga ini pullback kayak gini kan, harga ini pullback lagi begini, terus dia turun, nah ini kan kita tarik ke bawah. Misal low-nya di sini deh, nih, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Misal low-nya sampai sini, dan ini dia masuk 0,5, ya ini nggak apa-apa. Karena dia bukan pergerakan yang terakhir, gitu loh. Maksudnya kecuali misalnya harga langsung naik lagi gini. Nah, ini udah ngunci. Ini kan kalian tarik, ini kan ibaratnya awalnya di sini, ya kan. Harga turun, kalian kan ngikutin nih, ya kan. Kalian ngikutin nih. Ini nggak apa-apa kalau dia masuk di 0,5 di sini. Nih, dia masuk nih, nggak apa-apa. Karena dia bukan pergerakannya itu beda. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia beda pergerakannya. Nah, yang pergerakan yang saya jelaskan sebelumnya itu seperti ini. Setelah adanya low di sini, harga itu pullback, ya kan? Pullback misalnya gini. Nah, ini masih bisa kalian tarik ke bawah. Gini nggak apa-apa, walaupun yang di sini, low yang di sini itu udah nyentuh 0,5 nggak apa-apa. Karena itu bukan pergerakan yang terakhir. Terkecuali seperti ini misalnya. Harganya udah turun kan, kalian masih bisa tarik ke bawah seperti ini. Lalu pas harga di sini dia pullback-nya langsung ke atas sini, 0,5 ataupun di manalah itu OTI, intinya di atas 0,5 ya. Ke sinilah misalnya nih, ke sini. Terus dia turun. Nah, ini udah ngunci. Ini udah ngunci. Gitu. Ya, ini udah ngunci. Nah, nanti kalian buat lagi sini Fibo yang baru, ya, mencari area OT yang baru, gitu ya. Soalnya, saya lihat di sini tuh masih banyak banget yang salah menerapkan, Fibonacci ya, khususnya. Ya, kalau kalian kayak gitu kan ya kalian mau gimana mau tahu zona yang valid dan nggak valid gitu loh. Jadi kalian harus bisa tahu juga. Oke, ngerti ya? Ngerti? Oke, kalau gitu saya contohin di chartnya. Oke, di sini aku jelasin di periode USD di time frame 15 menit. Kenapa 15 menit? Karena saya sering nerapin itu di time frame 15 menit. Sebenarnya bisa aja kamu kalian mau terapin di time frame manapun, tapi, saran dari saya sih, M15 ya, untuk mencari zona OT-nya. Ya, kalau kalian mau coba time frame lain sih silakan, nanti kalian coba backtest aja gimana. Ya, cuman sih kalau dari saya pribadi sih emang lebih seringnya di time frame M15. Oke, di sini sekarang saya contohin untuk area OT-nya. Nah, yang pertama pasti kita lihat dulu dong strukturnya. Karena apa? Struktur itu penting, karena misalnya gini, misalnya strukturnya bearish, ya kan? Dan seharusnya kan kalau struktur bearish tuh kita mencari, area OT kan kita harus menarik Fibo dari swing high ke swing low-nya, kalau bearish, ya kan? Kalau misalnya kalian nggak tahu strukturnya, misal strukturnya bearish, ya kan? Contoh misalnya kalian nggak tahu nih strukturnya apa, ya kan? Terus kalian main main narik aja nih Fibonya dari swing low ke swing high ataupun sebaliknya dari swing low ke swing high ke swing low. Itu kan kalian nggak bakalan dapet nantinya. Sebab itu kita, struktur itu sangat penting. Nah, kalau kalian lihat di sini struktur awalnya itu bullish, ya kan? Ini ada higher low, higher high, higher low, higher high, terus di break. Sini adanya MSS, ya kan? Ada breakout structure yang artinya di sini adanya MSS, low-nya di break. Nah, sekarang kita dapat nih, ya kan? Di sini adanya swing high, ya kan? Adanya swing high di sini. Kita cari swing low-nya. Bentar ya, saya kasih contoh dulu, nih. Nah, kalau kayak gini kan kita belum bisa narik nih, ya kan? Misalnya nih kita narik gini, ini swing high-nya ke swing low-nya kan di sini. Ini saya hapus aja deh biar nggak ganggu. Nih, kalau seperti ini kan kita belum bisa tahu ya low-nya itu di mana. Jadi kita nunggu itu ada satu terbentuk candle bullish gitu, baru kita bisa nandain sebagai low-nya. Terus kalau misal di harga turun lagi, ya udah kita pindah lagi gitu aja. Selama pullback-nya itu belum mencapai ke 0,5 seperti yang saya jelasin di awal tadi. Oke, kita lihat nih harga, nah kayak gini case-nya. Kalau misal kalian nggak nunggu satu candle bullish baru kalian nerapin gitu. Jadinya dia bakal geser lagi. Jadi lebih baik kita nunggu satu candle bullish geser gini, baru kita nempatin di sini sebagai zona OTI. 0,62 sampai di 0,79. Ini adalah zona OTI. Seperti ini. Baru kalian bisa memasang trading order sell limit. Seperti itu. Karena takutnya kalau kita nunggu dia benar-benar naik, nantinya takutnya dia nggak keburu kalian entry-nya gitu. Ya. Tapi kalau dia turun lagi udah kalian narik lagi. Nanti di sini kalian cancel. Ubah lagi. Karena ini harganya pasti bakal berbeda. Nanti kalian lihat aja. Nih.
Oke, dia masih di dalam sini ya, masih di bawah 0,5. Ya, masih di bawah 0,5, ya udah biarin aja dulu. Nih, oke dia masuk ke 0,5, ini udah nge-tap ya kan, berarti ini udah ngunci, ya kan? Seperti yang saya jelasin di awal tadi, ini udah ngunci. Kalau dia ini turun, ya kan, di sini diagonal ini turun, udah kita nggak bakal bisa narik dia lagi. Ya, kita lihat aja, dia bakal turun nggak? Nah, dia nggak turun dan dia langsung naik ke area OTI, ya kan? Nih, di sini tadi kan kita udah memasang sell limit kita di sini kan tadi kan. Nih. Nah, kalau untuk entry model OT itu yang sering saya pakai sih di atas ini SL-nya. Ya, di atas sini SL-nya. TP di swing low-nya. Ini TP terdekatnya. Ya. Ya cukuplah 1/3 ya kan. Kalau kalian SL-nya kalian taruh di atas sini ya kegedean SL-nya dan RR yang kalian dapatin pun jadinya kecil. Gitu. Jadi saya itu SL di atas 0,79 seperti ini. Ini oke lah 1/3 itu udah gede banget, ya kan? Nah, terus kita lihat di sini harga masuk ke area OTI. Nih, terus dia turun, ya kan? Ke TP. Nih, udah gitu aja. Ini kita lihat lagi di sini. Nih adanya breakout structure. Ingat kan? Adanya breakout structure. Ada apa? Pasti adanya swing high di atas. Ada swing high, kita cari swing low-nya. Kita nunggu ada terbentuk satu candle bullish seperti di sebelumnya ini. Baru kita bisa menentukan adanya swing low. Ya kalau dia turun lagi ya kita tarik lagi gitu aja, ya. Nih, udah ada kebentuk, ya udah di sini ada swing low. Nih, ya kan? Saya mau narik nih. Ya udah dari swing high ke swing low. Oke, sekarang area OT-nya di mana? Nih, ini area OT-nya 062 sampai 079. Ini sebagai zona OT. Oke, kita saya limit lagi di sini. Saya lihat 079 TP di swing low-nya seperti ini. Tinggal kita lihat. Oh, harga ternyata turun lagi. Nah, kalau kayak gini masih bisa kita tarik, tinggal kita lihat kapan dia ada kenaikan. Nah, di sini sudah ada mulai kenaikan nih, ya kan? Yang artinya ini kan kalau kita lihat dia belum ada masukan 0,5 kan, ya kan? Belum ada masukan 0,5, jadi ini masih bisa ditarik. Tarik aja ke bawah. Nah, ke sini. Dan otomatis zona OT ini bakal pindah. Kalau kalian perhatikan di sini, dia pindah ke bawah lagi, ya kan? Jadi artinya saya limit kalian yang di sini itu di-cancel, terus kalian ubah jadi di bawah sini. SL-nya naikin lagi dikit, di atas 0,79 dan TP-nya diturunin lagi dikit. Nih, seperti ini. Terus kalau dia udah naik, ya lihat aja sih kalau dia bakal naik 0,5 terus dia nggak ke area OTI terus dia turun ke bawah ya udah nggak bakal bisa ditarik lagi. Ya, kita bikin, cari swing high baru lagi di swing low yang baru lagi dan kita narik Fibo yang baru lagi, gitu aja, simple gitu aja. Cuman sesimpel ini tuh kadang masih banyak orang yang salah. Lihat, oke dia masuk ke area OTI, ya kan, dia masuk ke area OTI, terus dia turun. Wah, jurang parah di sini ya, nih, dan TP. Ya, gitu aja untuk area OT, contohnya ya untuk di real chart-nya. Mungkin kalian masih bingung karena kalau dari skematiknya pun ya nggak terlalu jelas karena nggak di chart-nya kan, pasti kan di chart-nya berbeda. Untuk contoh trade, kalian bisa lihat di video, breakdown setup yang ini. Nah, di situ entry saya itu menggunakan zona OTI. Kalau di sini kan, berhubung saya belum ada entrian, tapi di malam ini itu saya ada entrian di GWJP ya, tapi dia nggak melalui OT, hanya saja dia di area, premium zone. Oke, itu di pair GBPJP, nanti aku tunjukin. Oke, ini di pair GBPJP ya, trade saya di, malam ini yang tadi, baru ke TP. Jadi gini, eee, tapi di sini saya nggak breakdown setup ya, saya hanya, ngasih lihat contoh dikit, karena tadi di zona saya itu di area premium zone dan berada di area OT juga, tapi saya nggak melalui OT entry-nya. Oke, di sini kan ada bos, ya kan? Dan di sini ada swing high, ya kan? Udah kita lihat aja. Sini ada low. Nih, satu candle bullish. Udah lihat mana yang terendah di sini. Nah, ini yang terendah. Ya udah.
tarik Fibonya. Nih, ini saya kasih contoh entry OTI ya. Nih, bentar ini dulu, 062 sampai 079 berarti ini area OTI-nya kan. Lihat nih, ini harga naik. Nah, tapi di sini entry saya itu nggak melalui OTI. Tapi di sini kalau kalian lihat, saya hapus dulu Fibonacci-nya. Di internal sini kan ada bos, ya kan? Ada bos. Di sini ada order block, ya kan? Saya entry di order blocknya, gitu. Nah, jadi zona ini tuh sebenarnya kalian bisa manfaatin misalnya kalian mau ngecek nih pakai Fibonacci ya kan? Ya kan? Ya di awal kan tadi saya bilang Fibonacci ini bisa juga kalian manfaatin untuk menentukan area premium atau diskon, ya kan? Swing high ke swing low lihat aja nih di sini. Entar di atas ini 50% di atas ini adalah premium zone. Di bawah sini 50% adalah diskon zone, ya kan? Kita mau nge-sell, ibaratnya kita di sini kan pasti mau ngejual. Pasti kita nunggu harganya di premium dong, baru kita mau ngejual barang. Nggak mungkin kita mau ngejual barang di diskon, rugi kita, ya kan? Nah, tinggal kalian lihat aja, zona apa yang ada di area premium. Udah gitu aja. Nih, jadi ya cuman kan sini saya kasih contoh, oh di itu bisa juga, ya kan? Dan di sini saya tapi entry itu melalui order block, gitu. Ya, oke. Tapi ya saya kasih contoh, entry-nya melalui OTI deh, misalnya ini 062 berarti di sini kan. Sell di sini, TP di sini. Nih nih harga masuk, tipis banget nih masuknya nih ya. Nih, dia berada di area OTI itu. Ya, suka area OTI, terus kita lihat di sini di GBP/JPY itu dia Junam. Nih, ya kan? Tuh. Tadi saya ngambil trade di sini 1/4 aja cukup, ya. Nih, ya. Saya nggak jelasin reasonnya di sini karena di sini video ini membahas tentang materi OTI, ya, bukan breakdown setup. Ya, hanya saja saya memperlihatkan, entry saya tadi itu berada di area OTI juga, tapi saya nggak pakai OTI, yang saya bilang tadi saya pakai order block. Oke, mungkin gitu aja, semoga dengan video ini tuh kalian bisa lebih paham lagi, bisa menambah ilmu lagi buat kalian mengenai materi OTI ini. Oke, jangan lupa di-subscribe, ya support terus biar saya juga makin semangat update-nya, ya. Next bakal saya share materi lagi, ya. Oke, see you next video guys, bye-bye.